Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Ya apa kabar Rek? Piye kabar Cah? Brema kabar Tretan? Tak no api-api ya. Halo sahabat Irari dimanapun rekan-rekan berada, kami ucapkan selamat bergabung kepada seluruh penonton YouTube Raka Raki Jawa Timur. Dan selamat datang kepada seluruh finalis Raka Raki Jawa Timur 2026 pada Irari Talk Challenge bersama saya Raki Aurelia. Perlu diketahui bersama bahwa Irari Talk Challenge merupakan salah satu rangkaian penilaian dalam pemilihan Raka Raki Jawa Timur 2026 yang tentunya dirancang sebagai ruang bagi para finalis untuk menunjukkan tidak hanya kemampuan berbicara, tetapi juga cara berpikir, sudut pandang, kepribadian, serta nilai-nilai yang diyakini dalam menyikapi berbagai isu yang akan diangkat pada sesi hari ini. Namun sebelum itu kami juga mengajak seluruh sahabat Irari yang menyaksikan melalui YouTube untuk memberikan dukungan kepada finalis favorit dengan menekan tombol like, subscribe kanal YouTube Raka Raki Jawa Timur, membagikan tayangan ini serta meninggalkan komentar yang positif. Tentunya saya tidak sendiri di sini, sudah hadir bersama kita semua finalis Raka dan Raki dari grup 4. Yang pertama ada Kabupaten Jombang disusul dengan Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Trenggalek, dan juga Kabupaten Tulungagung. Selamat siang, Raka-Raki dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Raka Rama, representasi dari Kabupaten Jombang untuk Raka-Raki Jawa Timur. Terima kasih. Selamat siang, Raka-Raki dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Anissa, Raki perwakilan dari Kabupaten Jombang. Salam hangat dari saya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Halo raka-raki sekalian. Halo sahabat Irari. Datang membawa semangat dari tanah kemenangan serta kabupaten yang dikenal dengan epicenter agribisnis bawang merah terbesar se-Jawa Timur. Saya Ananda Nur Fauzi, biasa disapa Anan, 20 tahun dari Kabupaten Nganjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Irari, selamat sore. Teng alon-alon nganjuk mundut lumpia, pun supe mundut Toyota multi unjuk. Tepangakan keluar Raki Vina, saking tanah kemenangan Kabupaten Nganjuk. Matur nuwun. Selamat sore semuanya, saya Raka Nata, representasi dari Kabupaten Pamekasan. Salam hangat untuk semuanya, dan jangan lupa dipencet tombol like-nya. Halo semuanya, selamat siang. Saya Diva Trirukmala, bisa dipanggil Diva, representasi dari Kabupaten Pamekasan. Matur sakalakom. Rayu sedulur, piye kabare? Perkenalkan, saya Raka Firdan, perwakilan dari Kabupaten Trenggalek, 22 tahun, siap untuk Raka-Raki Jawa Timur tahun 2026. Halo Sobat Irari semuanya, Pantai Perigi indah memesona, sejuk angin membawa cerita. Salam hangat untuk dulur semuanya, saya Jina Adelia, representasi Kabupaten Trenggalek. Matur nuwun. Baik, selamat siang rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Marcelino Triunfananda. Biasa dipanggil Marcel. Saya Raka perwakilan dari Bumi Senderewe, Kabupaten Tulungagung. Baik, selamat siang rekan-rekan sekalian dan sahabat Irari. Perkenalkan, saya Nursana Almastagohan, biasa dipanggil Alma, dari Bumi Gayatri, Kabupaten Tulungagung. Terima kasih. Mana yang lebih menggambarkan diri Anda, jumlah buku bacaan yang Anda baca untuk kecerdasan Anda, atau jumlah air mata orang lain yang mampu Anda seka dengan empati Anda? Jelaskan. Baik, terima kasih Raki. Selama 21 tahun yang dimana saya dibesarkan dengan nilai welas asih dan kompas nurani, saya memiliki filosofi Jawa yang saya pegang yakni urip iku urup. Saya maknai bahwa hidup ini kita harus bermanfaat bagi orang lain. Yang dimana tentunya di sini saya memposisikan diri sebagai lentera yang tidak hanya menghangatkan, namun juga memberi kehangatan bagi sekitar. Jika saya disuruh milih, saya akan milih menyeka air mata orang lain. Karena bagi saya, hidup ini tentang bagaimana cara saya untuk bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih, Raki. Apa yang ingin Anda katakan kepada mereka yang sudah berputus asa dan akan menyerah dengan hidup mereka?
Dalam hiruk-pikuk dunia saat ini kita dihadapkan dalam kondisi keterbatasan dan juga kondisi kekurangan atau seringkali kita sebut sebagai era VUCA, yakni volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Era ini menyebabkan banyak orang merasa putus asa sebagai efek samping dari kesehatan mental yang mereka alami akibat dari adanya hiruk-pikuk dunia. Bagi saya, untuk menjadi manusia yang berempati, kita bisa memberikan mereka semangat dan juga dorongan dengan mengatakan bahwasanya tidak masalah berhenti sejenak, asalkan bisa kembali bangkit untuk menjadi versi terbaik dan juga versi yang terbaru untuk kita berikan kepada dunia. Tidak masalah kita merasa bersedih, asalkan kita bisa kembali dengan senyuman baru dan juga semangat baru yang akan kita berikan kepada dunia. Terima kasih. Apa arti menjadi diri sendiri di dunia yang selalu menuntut kita untuk menjadi sempurna? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Hidup di dunia ini tidak hanya mendengarkan apa kata dari orang lain, tetapi bagaimana diri kita menjadi diri sendiri yang hanya memperhatikan bagaimana cara bertumbuh, bagaimana cara berkembang, bagaimana cara kita meraih apa yang kita inginkan. Karena jika kita mendengarkan orang lain, kita tidak akan dapat berproses dan tidak dapat menjadi diri sendiri. Karena bagi saya, yang terpenting adalah menjadi diri sendiri dan tidak mendengarkan apa yang orang lain bicarakan. Terima kasih. Banyak orang merasa percaya diri saat menggunakan topeng atau kepura-puraan yang disukai orang lain. Menurut Anda, mengapa dibutuhkan keberanian yang besar untuk tampil apa adanya dan menunjukkan kerapuhan kita di depan publik? Terima kasih atas pertanyaannya, Raki. Tentu saja percaya diri merupakan salah satu kemampuan diri yang kita harus kita besarkan dalam karakter. Dan mengapa saat ini banyak orang yang takut untuk menunjukkan kerapuan diri di hadapan publik, karena di era saat ini kita mengetahui adanya personal branding, yaitu kita berlomba-lomba untuk menciptakan branding yang terbaik di hadapan publik. Namun demikian, kita harus perlu yakin dengan kemampuan diri sendiri, bahwasanya apapun yang kita miliki dan apapun yang sedang kita usahakan saat ini merupakan usaha yang terbaik kita dalam meraih mimpi. Terima kasih. Jika tidak ada yang melihat, apakah Anda tetap melakukan hal yang benar? Mengapa? Baik, jika ditanya apakah saya akan tetap melakukan hal yang baik meskipun saya tidak akan dilihat, tentu saja saya akan tetap melakukannya. Bukan hanya karena itu adalah sesuatu yang normal dilakukan, tetapi pada dasarnya manusia tetap dilahirkan untuk melakukan hal yang benar. Namun bahkan jika saya bahkan tidak dilihat oleh siapapun, saya akan tetap melakukan hal yang benar karena kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Begitu, terima kasih Raki. Kemanakah Anda jika Anda tidak dapat mengejar cita-cita yang sudah Anda rencanakan dari jauh hari? Baik, Raki, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, jika saya tidak dapat mengejar cita-cita yang sudah saya rencanakan sejak jauh hari, tentu akan ada rasa kecewa karena tidak semua hal berjalan sesuai dengan harapan. Namun, saya tidak ingin berhenti hanya karena satu rencana yang belum tercapai. Saya akan melihatnya sebagai tanda bahwa mungkin ada jalan lain yang juga bisa membawa saya bertumbuh dan dapat bermanfaat. Bagi saya, yang terpenting bukan hanya tujuannya, tetapi bagaimana saya mau tetap belajar, berusaha, dan menemukan makna dalam setiap prosesnya. Saya percaya bahwa ketika satu jalan tertutup bukan berarti hidup itu selesai, tetapi bisa jadi Tuhan sedang mengarahkan kita ke jalan yang lebih tepat lagi. Terima kasih. Bagaimana Anda membedakan antara ambisi yang sehat dan keserakahan? Ambisi dan keserakahan merupakan suatu hal yang berbeda. Dua hal ini ditentukan dari bagaimana cara melaksanakan dan juga bagaimana goals ini ditentukan. Maka untuk membedakan itu, saya akan melakukan dengan menggunakan plan PDCA, yaitu Plan Do Check Action. Dalam menyusun semua strategi, menyusun semua rencana dari awal dan goals yang ditentukan, maka itu adalah ambisi. Tapi ketika kita bicara soal keserakahan, itu adalah ketika seseorang tidak memiliki suatu goals yang memang benar-benar dia tentukan sendiri dan tujuannya jelas, itu merupakan keserakahan dan ingin semuanya dia dapatkan. Berikut adalah contoh dari saya yang saya informasikan tentang antara keserakahan dan juga ambisi. Terima kasih, Raki. Jika semua pencapaian akademik, kecantikan, gelar Anda dihilangkan dalam satu waktu, nilai apa yang tersisa dalam diri Anda yang membuat Anda merasa berharga?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika pencapaian akademik, kecantikan, dan lainnya dihilangkan dalam diri saya dalam satu waktu, maka pencapaian dan nilai yang ingin saya pertahankan dan menurut saya berharga adalah ketulusan dan juga empati. Karena menurut saya, sejatinya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Dan menurut saya, ketulusan adalah kunci utama seseorang dapat dihargai dan dapat menerima hal baik ke depannya. Terima kasih. Jika Anda mengetahui waktu Anda terbatas di dunia, hal apa yang paling ingin Anda ubah? Baik, jika saya diberikan kesempatan untuk mengetahui kapan waktu hidup saya akan berakhir, maka hal yang akan saya ubah adalah kesalahan-kesalahan yang telah saya lakukan di masa lalu. Karena apa? Karena sejatinya sebagai manusia yang baik adalah manusia yang mampu mengevaluasi apa yang telah dia lakukan dan berbenah agar kesalahan yang telah ia buat di masa lalu tidak terulang di masa depan. Selain itu, saya juga akan terus melanjutkan hal-hal baik yang telah saya lakukan di masa lalu agar dapat terus bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saya dan dapat menjadi peninggalan positif dari diri saya. Terima kasih lagi. Apa keputusan tersulit yang pernah Anda buat yang menguji moralitas Anda? Baik, keputusan tersulit yang pernah saya ambil adalah ketika saya di perkuliahan karena adanya pergaulan antar teman yang ada kebiasaan mungkin dari beberapa teman saya yang buruk dan dari situ saya berusaha untuk tidak mengambil jalan yang salah seperti yang telah teman saya melakukan. Dengan begitu, saya terus untuk berusaha agar tidak terjerumus ke arah yang lebih buruk. Jadi keputusan tersebut tentunya dapat membawa saya untuk menjadi lebih baik untuk kedepannya dan dapat bermanfaat untuk di lingkungan sekitar saya. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh finalis yang telah menyelesaikan sesi pertama dengan sangat baik tentunya. Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua, di mana para finalis akan kembali dihadapkan pada pertanyaan dengan topik yang sedikit berbeda. Menurutmu, filter kecantikan pada aplikasi kamera akan merusak kepercayaan diri atau justru meningkatkannya? Jelaskan. Baik, terima kasih Raki. Perlu diketahui sekarang kita hidup di mana perkembangan teknologi sangat pesat, terutama di media sosial, yang di mana di dalam media sosial tersebut banyak sekali fitur-fitur yang mempermudahkan kita. Salah satunya ialah fitur filter yang membuat wajah kita lebih indah lagi. Menurut saya, dari penggunaan filter tersebut bisa menjadikan pengguna tersebut menjadi bangga. Namun, perlu disadari seringkali dari filter tersebut membuat penggunanya menjadi merasa ketergantungan, yang dimana itu menyebabkan kepalsuan dalam diri penggunanya. Oleh karena itu mungkin eh, jika dibandingkan kita ketergantungan dalam filter di media sosial, alangkah baiknya kita memberikan semacam postingan yang menarik ataupun sesuatu yang sekiranya menginspirasi bagi orang lain. Terima kasih, Raki. Apa pendapat Anda tentang cyberbullying yang berkembang saat ini dan bagaimana cara memutus rantainya? Perkembangan era teknologi di era digitalisasi 5.0 atau era society 5.0 ini menghasilkan banyak sekali dampak. Salah satunya ada cyberbullying yang dilakukan oleh masyarakatnya. Kita menyadari bahwasanya kita hidup di era digital dan menggunakan media sosial secara optimal. Disitulah kita dapat melihat bagaimana interaksi antara pengguna dan juga antara pemilik postingan maupun feeds, reels, dan lain sebagainya. Bagi saya hal tersebut merupakan efek samping yang perlu untuk kita tuntaskan bersama, tidak hanya cyberbullying namun juga minimnya etika digital dalam media sosial dengan cara memanfaatkan literasi digital dengan sangat baik, terlebih manfaatkan potensi kita sebagai generasi muda yang mengerti tentang bagaimana etika yang bijak dalam menggunakan media sosial. Di sini kita juga bisa berperan sebagai inisiator untuk bisa meningkatkan bagaimana etika penggunaan digital ini bisa digaungkan lebih banyak lagi. Terima kasih. Apa esensi utama duta wisata di era modern seperti sekarang ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menjadi seorang duta wisata di era saat ini tentunya membawa beban tersendiri bagi kita. Karena era zaman sekarang, kita tidak hanya tampil sebagai perwakilan, tetapi kita juga tampil sebagai action
dari para masyarakat. Karena sejatinya menjadi seorang duta wisata di era sekarang, kita harus menjadi katalisator dan juga kita harus menjadi seseorang yang dapat memberikan dampak secara positif dan dapat melakukan pemberdayaan yang relatif. Dengan saya Raka Anan dari Kabupaten Nganjuk, terima kasih. Apakah media sosial semakin mendekatkan atau menjauhkan? Jelaskan. Terima kasih, Raffi, atas kesempatannya. Saat ini kita berada di era digital dan mempunyai data sebesar 180 juta pengguna identitas di media sosial. Dan bagi saya sendiri, media sosial merupakan salah satu platform yang paling mudah kita gapai saat ini karena tidak ada satu hari pun kita tanpa memegang gawai. Dan bagi saya sendiri, media sosial ini akan menjadi media yang dapat mendekatkan apabila kita mempunyai kerabat, teman, ataupun beberapa teman di luar jangkauan kita, sehingga itu dapat mendekatkan kita untuk bisa menyambung tali silaturahmi. Tetapi media sosial ini juga dapat menjauhkan kita apabila kita seringkali untuk mengikuti FOMO yang merupakan dampak buruk, misalnya FOMO-FOMO yang tidak benar, dan juga hal tersebut bisa membuat kita terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk dan tidak mencerminkan sebagai seorang generasi muda. Terima kasih. Mengapa generasi muda saat ini harus menjadi yang paling vokal dalam menyuarakan isu lingkungan, padahal kerusakan lingkungan dimulai oleh generasi sebelumnya? Baik, menurut saya, kenapa generasi muda seperti kita ini harus menjadi vokal utama dalam menyuarakan eh, kerusakan lingkungan dan berbagai macam kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan generasi sebelumnya? Tentunya karena pengaruh globalisasi dan berkembangnya dunia digital saat ini, di mana tentunya sudah kita ketahui bahwa dunia digital dipenuhi oleh generasi muda yang tentunya punya kesempatan lebih besar dan lebih panjang untuk menyuarakan mana yang lebih baik dan mana yang lebih benar, dan tentunya mengedukasi hal-hal positif yang bisa kita berikan ke dunia luar, dan salah satunya yang sekarang kita lakukan sebagai seorang duta wisata di Jawa Timur. Begitu lagi. Pendidikan inklusif bukan hanya tentang siswa berkebutuhan khusus, tetapi juga tentang merangkul anak-anak yang miskin secara ekonomi, yatim piatu, bahkan anak yang menjadi korban kejahatan traumatis. Bagaimana peran Anda sebagai generasi muda memastikan tidak putus sekolah karena kondisi sosial ekonomi mereka? Baik, Raki, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, menurut saya, tantangan terbesarnya adalah banyak anak kehilangan akses pendidikan, bukan karena tidak mampu belajar, tetapi karena keadaan hidup yang tidak berpihak kepada mereka. Masalah ekonomi, kehilangan keluarga, atau trauma sering membuat sekolah terasa jauh dari jangkauan. Namun, di sisi lain, generasi muda tetap bisa mengambil peran. Misalnya, dengan menjadi jembatan informasi seperti beasiswa, membuka ruang belajar, serta melakukan pendampingan dan mengajak lebih banyak pihak untuk peduli pada anak-anak yang rentan untuk putus sekolah. Saya percaya bahwa pendidikan tidak boleh menjadi hak bagi yang beruntung saja, tetapi harus menjadi kesempatan yang diperjuangkan secara bersama, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan. Sekian dari saya, Raki. Terima kasih. Menurut Anda, mana yang lebih menggambarkan kepekaan sosial, menyumbangkan kekayaan Anda melalui yayasan, atau meluangkan waktu untuk terjun dan duduk bersama dengan korban bencana alam? Berbicara soal kepekaan sosial merupakan suatu hal yang lingkupnya sangat luas. Menyumbangkan kekayaan melalui yayasan merupakan hal yang benar juga. Turun terjun langsung ke lapangan ketika terjadi bencana alam merupakan hal yang sangat penting juga. Hal itu merupakan keduanya ini merupakan hal yang sangat penting, harusnya dikombinasikan, bukan dipilih salah satu. Apabila kita menemui terjadi masalah sosial, ketimpangan, dan lain sebagainya, bisa menyumbangkan kekayaan atau menyumbangkan waktu juga, menyumbangkan pengetahuan melalui yayasan. Apabila terjadi bencana alam, bisa kita alihkan dulu fokusnya untuk membantu saudara-saudara yang terdampak, terjun ke lapangan, membantu secara langsung, mengevakuasi, dan lain sebagainya. Maka menurut saya, kedua hal ini merupakan hal yang harusnya dikombinasikan dan disesuaikan secara waktu dan tempatnya. Terima kasih. Banyak anak muda melakukan aksi sosial hanya untuk konten dan validasi digital. Bagaimana Anda menilai ketulusan empati seseorang di era yang serba dipamerkan ini?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, aksi sosial merupakan hal yang harus ada niat di dalamnya. Ketika kita melakukan sebuah aksi sosial tanpa ada niat di dalamnya, maka hal tersebut tidak akan ada ketulusan. Maka dari itu, menurut saya, ketika sebuah kegiatan aksi sosial dipamerkan dalam media sosial, bukan menjadi hal yang sepenuhnya menjadi salah, karena menurut saya, dengan adanya kita melakukan sebuah atau menjadikan hal tersebut representasi di media sosial, itu menjadi sebuah personal branding dan menjadikan orang yang ada di sekeliling kita menjadi tergiur dan juga memiliki semangat yang sama seperti yang kita lakukan, dan kita juga bisa melakukan aksi sosial tersebut dengan masa yang lebih banyak. Terima kasih. Bagaimana kita mendorong generasi muda, khususnya yang tinggal di pelosok, agar mendapatkan akses informasi dan pendidikan yang sama, khususnya kesempatan untuk mengembangkan diri dalam ekonomi digital, seperti yang tinggal di kota besar. Baik, berbicara mengenai pendidikan, seperti yang kita ketahui bahwa hal tersebut merupakan aspek dasar yang sudah seharusnya dan selayaknya didapatkan oleh manusia. Tidak terbatas maupun dimanapun lokasinya, mau di pinggir ataupun di tengah perkotaan, mereka semua tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapat pendidikan. Dan langkah yang bisa saya lakukan untuk memeratakan pendidikan agar masyarakat yang berada di pinggir juga mendapatkan pendidikan yang sama adalah dengan mengikuti kegiatan volunteer. Dari situlah kita bisa terjun langsung. Kita bisa mengamati, kita bisa melihat bagaimana selama ini cara mereka belajar. Dan dari situlah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari segala masalah pasti ada jalan tengah yang bisa kita ambil. Dan dari hal itu, saya yakin dan percaya bahwa masyarakat yang berada di pinggiran dapat memiliki pendidikan akses digital yang sama dengan masyarakat yang berada di perkotaan. Terima kasih. Banyak anak muda sekarang yang memilih apatis dengan kondisi politik dan masa depan bangsa. Sebagai representasi generasi muda, bagaimana cara Anda untuk mengajak lebih banyak anak muda untuk mau peduli dan terlibat? Baik, seperti yang kita ketahui, saat ini generasi muda masih apatis terkait politik yang ada di Indonesia. Tentunya hal tersebut bisa kita atasi dengan memberikan sebuah informasi melalui media sosial dengan bagaimana begitu pentingnya politik yang ada di Indonesia, karena dengan kita peduli dengan politik, kita akan bisa mengubah masa depan Indonesia ini agar lebih maju dan berkembang. Tentunya saya yakin dan percaya juga apabila ada rencana tersebut dan aksi tersebut dapat meningkatkan kesadaran generasi muda akan politik yang ada di negara Indonesia. Terima kasih. Mari kita berikan apresiasi sebesar-besarnya untuk seluruh finalis yang sudah berani tampil dan memberikan jawaban serta performa terbaiknya pada hari ini. Apapun hasil yang akan diperoleh nantinya, percayalah bahwa penampilan hari ini merupakan hasil dari usaha, latihan, dan perjuangan teman-teman selama ini. Semoga sesi ini menjadi pengalaman berharga untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, dan untuk seluruh sahabat Irari yang menyaksikan melalui YouTube, jangan lupa untuk memberikan like, comment, share, serta subscribe kanal YouTube Raka Raki Jawa Timur, serta berikan komentar positif dan semangat untuk jagoan favorit kalian. Mewakili seluruh panitia yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh finalis hari ini. Tetap semangat menjalani seluruh rangkaian pemilihan Raka Raki Jawa Timur 2026. Semoga diberikan kelancaran, hasil terbaik, dan terus menjadi inspirasi bagi daerah masing-masing. Saya Raki Aurelia, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai bertemu pada rangkaian berikutnya.